Saya Hasim Arfa melaporkan dari Medina. Sarju Utomo, 71 tahun, seorang petani tunanetra asal Kulon Progo, menapaki tanah suci bukan dengan penglihatan, melainkan dengan keyakinan yang tak pernah padam. Gelombang pertama jemaah haji Indonesia tiba di Madinah sejak Rabu 22 April, membawa serta kisah-kisah yang tak sekedar tentang perjalanan fisik. Bagi Sarjo, perjalanan hampir 10 jam dari Yogyakarta menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz bukanlah beban. Setibanya di depan penginapan, senyumnya merekah. Suaranya lantang seolah ingin menegaskan, ia baik-baik saja. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan perjalanan panjang yang penuh ujian. Pada usia 37 tahun, Sarjo terserang herpes di sekitar mata. Penyakit infeksi virus yang perlahan merenggut penglihatannya. Dari satu mata ke mata lainnya, hingga akhirnya gelap menjadi teman setia dalam keseharian. Meski begitu, hidup tak pernah ia biarkan ikut gelap. Sarjo tetap berani. Dari ladang sederhana di Serikaya, Sentolo, ia mengumpulkan rupiah demi rupiah, menabung mimpi yang tampak jauh berhaji ke Tanah Suci. Niat itu semula ia rajut bersama sang istri sejak mendaftar pada 2012. Namun takdir berkata lain. Sang pendamping hidup lebih dulu berpulang pada 2024, meninggalkan mimpi yang belum sempat ditunaikan bersama. Kini langkah itu dilanjutkan bersama putrinya Sri Murtina. Ia menjadi mata sekaligus penuntun bagi ayahnya. Untuk melunasi biaya haji, Sarjo bahkan rela menjual tanah yang ia beli puluhan tahun silam. Tanah itu bukan sekedar aset, melainkan simbol kerja keras seumur hidup. Musim Haji 2026 dirancang lebih inklusif. Pemerintah memastikan pelayanan yang lebih manusiawi bagi kelompok rentan. Dari total 221 ribu jemaah Indonesia, puluhan ribu diantaranya adalah lansia dan ratusan merupakan penyandang disabilitas. Di tengah angka-angka itu, Sarjo Utomo bukan sekedar statistik. Ia adalah cerita tentang ketekunan, kehilangan dan keyakinan yang tak pernah menyerah. Di bawah cahaya haramain, langkahnya mungkin tak secepat yang lain, tapi doanya barangkali melesat lebih dulu. Insya Allah, karena saya dengan keadaan Bapak seperti ini. Allah langsung kirim banyak Pak, Insya Allah. Allah tolong jangan sungkan-sungkan kalau butuh apapun. Ini dua jagoan kita Insya Allah. Siap bantu ya Pak. Alhamdulillah. Nanti gantian. Nanti gantian sama Bang Ustaz. Ya kalau yang biasa nggak usah. Insya Allah. Tapi kalau salah pakai. Insya Allah bisa. Pakai. Udah dipakai. Udah di booking orang namanya nggak apa-apa nanti kita. Yang penting doa. Tapi nong luar pakai. Ya, ya. Sadar cepat Udah masuk. Sadar nggak cepat ya. Saya titipkan ya Pak ya. Iya. Ya. Pokoknya nebrak saya. Kencang tuh. Udah kalau di sini aja ya. Iya, sini aku bawain. Udah beda cerita sekarang. Kalau di ini udah berubah. Betul. Misi. Sini. Licin nggak? Licin. Licin lain.
Inggris. Di Cuman? rumah biasa. Cuma kalau di bawah itu sujudnya kalau mau berdiri Sakit. ini sakit. Lututnya sakit. Jadi sholatnya Alatnya itu menusuk bola mata tegang. Saya nggak nyoba kapan. Allah. Sawah itu saya jual kebun tanah pekarangan kebun saya jual untuk daftar haji saya dan anak saya dan istri saya itu. Kenapa Mbak kok pengen naik haji? Karena saya ini orang Islam toh kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan kan saya merasa mampu biarpun pres-presan uangnya sampai itu jual sawah dan saya kena penyakit mata saya berhenti berdagang pensiun istilahnya itu cuma di rumah aja itu kan mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh jadi saya ingin ibadah kan yang untuk sangu saya besok dipanggil Allah itu kan ibadah saya itu kalau saya tinggalkan anak saya cuma untuk yang lain-lain aku kan sudah nggak tahu nggak merasakan kalau saya haji mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dari awal sampai sekarang banyak dosa saya gitu. Kemah itu membentuk ada satu kelompok tugas yang fokus untuk melayani jamaah haji Indonesia yang lansia dan juga disabilitas. Nah, kita adalah bagian dari kelompok tersebut atau lebih dikenal dengan kelompok Landis, lansia dan disabilitas dengan tagline ramah lansia dan juga disabilitas. Tugas dari Tusi Landis adalah mendampingi jamaah dalam kegiatan ibadahnya sehari-hari sebelum nantinya pra-armusna, armusna bahkan sampai dengan pasca armusna nantinya. Insyaallah. Karena saya dengan keadaan Bapak seperti ini. Allah langsung kirim banyak Pak, insyaallah. Allah tolong jangan sungkan-sungkan kalau butuh apapun. Nih 2 jagoan kita insyaallah. Siap bantu ya Pak. Alhamdulillah. Nanti gantian sama Bang Bras. Ya kalau yang biasa nggak usah. Insyaallah. Tapi kalau sholat pakai. Insyaallah bisa. Pakai. Udah dipakai. Udah di booking orang namanya nggak apa-apa nanti kita. Yang penting doa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.